Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Masih ada beberapa orang yang saya lihat di luar ruangan. Ada orang yang juga bertanya apakah kuliahnya libur atau tidak. Kalau di fikih itu begitu ya. Jadi selama tidak ada pengumuman, ya sholat kuliahnya masuk gitu ya, nggak usah nanya apakah libur atau tidak, kecuali kalau aslinya itu sekolah itu libur. Nah, pertanyaannya adalah ada kuliah apa enggak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu di fikih itu dipelajari. Baik, kita minggu lalu sudah sharing ya materi terkait dengan dua jenis filantropi. Kalau ada yang mau refreshing, mengingat apa saja yang minggu lalu kita sebut dua jenis itu. Menang. Pak. Ya. Kalau untuk yang minggu lalu mungkin mohon izin saya mau tanya mungkin Pak. Kalau saya lebih ke pertanyaan mungkin Pak. Oh, kalau boleh ya. Ya, sebenarnya kan untuk materi yang kemarin itu terlihat sederhana, tapi pas saya ulik lagi, terutama dari berawal dari tugas Bapak itu, kok saya malah makin agak bingung gitu Pak. Nah, di tugas kemarin itu, objek yang saya jadikan tugas itu kan dompet duafa. Duafa. Yang basisnya itu di Sukabumi. Salah satu kegiatannya itu kan adanya pelayanan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan salah satu lembaga disabilitas lah. Nah, kalau secara terlihat ini kan saya mengkategorikan filantropi yang ini tuh termasuk ke dalam filantropi yang social justice karena saya menggunakan indikator yang pertama yaitu collective action gitu Pak. Karena kan dilakukan oleh beberapa pihak gitu Pak, tidak secara individu. Nah, tetapi kemudian ketika saya telusur lagi dengan indikator yang lain, kok saya menemukan bahwa pelayanan kesehatan ini lebih condong kepada filantropi yang sifatnya tradisional. Terlebih ketika saya membaca buku dari Pak Arief itu ada pernyataan bahwa sebenarnya justru pelayanan kesehatan itu masuk ke filantropi tradisional dan bahkan bisa menyebabkan dua kerugian. Nah, di sini yang saya bingung itu terkadang dalam satu kegiatan itu ada indikator yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam filantropi tradisional, tetapi ada juga indikator yang lain yang memasukkannya itu justru ke dalam indikator yang filantropi yang sifatnya social justice. Nah, di sini tuh saya bingung, Pak. Sebenarnya cara yang paling benar gitu untuk menentukan antara kegiatan ini masuk ke dalam filantropi yang social justice atau filantropi tradisional itu yang mana gitu Pak? Karena kan tadi itu Pak, itu yang saya kira saya masih bingung Pak sampai sekarang itu. Pertama yang harus diingat adalah ini ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak ada kebenaran mutlak. Terus di dalam ilmu sosial itu ada yang namanya perspektif. Yang masing-masing perspektif itu bisa melihat satu persoalan, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, yang kadang bahkan itu saling bertentangan. Saya suka sekali menggunakan contoh ini ya dalam mengerjakan skripsi, dalam merumuskan kerangka teori deskripsi itu misalnya. Kalau kita ditanya, mengapa orang jadi miskin? Nah, itu di dalam ilmu sosial kita biasanya punya dua penjelasan yang sama-sama tidak mau ngalah gitu penjelasan. Yang satu mengatakan orang miskin karena karakter pribadinya, atau orang miskin karena strukturnya. Nah, kalau kita mempertentangkannya, maka kemudian kita akan merasa tidak ada penjelasan yang benar. Dan karena memang masing-masing penjelasan itu akan punya tempat. Punya tempat itu bisa jadi karena memang kasusnya lebih cocok menggunakan pendekatan A. Punya tempat itu bisa jadi juga karena
penelitinya atau kitanya memang memilih A atau B gitu. Nah, dalam kasus kita sekarang ini, ketika orang mencoba membuat klasifikasi antara filantropi yang social justice dengan filantropi tradisional yang charity, sebenarnya kan kita tidak mau membuat kategori itu hitam putih sebenarnya juga gitu ya. Nah, kita kemudian membuat beberapa karakter dari masing-masing jenis filantropi itu untuk memudahkan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari tujuannya, ya, pembeda utama antara filantropi social justice dengan filantropi charity itu ada pada tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, jadi apakah tujuannya seperti dinamakannya social justice untuk menghasilkan keadilan sosial, atau tujuannya hanya untuk mengobati gejala dari ketidakadilan sosial itu, dari ketidakadilan. Jadi kalau tujuannya adalah untuk keadilan sosial, maka kita menyebutnya itu sebagai filantropi social justice. Kalau tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, maka itu adalah filantropi charity. Nah, kemudian ketika kita bicara lembaganya, maka kebanyakan itu tidak semua itu ya. Umumnya yang disebut charity itu dilakukan oleh pribadi. Ya, seperti contoh kemarin itu ya, kita memberi uang receh di jalan, terus kemudian kenapa? Karena ada orang butuh makan gitu ya, kebutuhannya adalah makan. Kita ngasih uang receh itu kan tidak akan mengubah apapun. Besok lagi orang itu akan ngemis lagi, besok lagi ngemis lagi. Tidak akan ada perubahan karena kita memberikan uang receh itu. Nah, sementara kalau filantropi keadilan sosial tidak. Yang dilakukan adalah satu, dia memikirkan bagaimana anak-anak di jalan ini tidak hidup di jalan. Maka mereka diambil dari jalanan misalnya. Saya tidak mengatakan ini juga baik ya. Beberapa penelitian justru menunjukkan ada yang tidak baik dari program seperti itu. Misalnya katakanlah ini contoh saja. Diambil anak itu dari jalan, kemudian diberi pelatihan, disekolahkan sehingga dia tidak miskin lagi. Nah, itu dari segi tujuannya. Nah, pelakunya siapa? Nah, karena kalau negara organisasi kan tidak mungkin ngasih uang receh gitu kan. Nah, jadi kemungkinan mereka tidak ngasih uang receh seperti itu. Tetapi bukan berarti lembaga itu tidak bisa melakukan kegiatan filantropi yang charity. Nah, kebanyakan bahkan kalau kita bicara dengan makanya disebut tradisional, lembaga-lembaga tradisional itu sifatnya charity gitu ya. Panti asuhan misalnya. Panti asuhan itu lembaga tradisional, sudah lama ada. Nah, umumnya panti asuhan itu dari segi tujuannya, dia tidak mengubah apapun dari segi tujuannya tadi. Jadi dia ya hanya membuat orang yatim itu diopeni gitu. Syukur-syukur bisa disekolahkan. Tetapi struktur yang membuat anak yatim terlantar itu tidak ditangani oleh usaha kita mendirikan panti asuhan itu. Kalau kita bicara tentang kewajiban kan menurut konstitusi anak yatim dipelihara oleh negara. Maka filantropi yang keadilan sosial dalam kasus anak yatim ini dia akan berusaha untuk memastikan membuat kebijakan publik mengadvokasi agar pemerintah itu punya program yang jelas untuk ngopeni anak-anak yatim. Jadi yang diubah adalah peraturan perundangan, yang diubah adalah kebijakan pemerintah. Jadi tujuannya kalau menurut saya, jadi tidak pelaku per pelakunya. Kalau pelaku per pelakunya kita bisa bisa jumbuh antara yang satu dengan yang lain. Karena memang kadang individu pun itu bisa melakukan
individu ya yang harusnya charity itu bisa melakukan social justice. Jadi misalnya upaya Bill Gates untuk menemukan vaksin misalnya, program-program Bill Gates untuk menemukan vaksin, itu kan individu Bill Gates ya. Tapi kemudian digerakkan oleh yayasan, dia kemudian mendorong para peneliti untuk mengantisipasi agar ditemukan vaksin. Nah, vaksin itu kan tidak dalam skala yang besar, itu kan tidak hanya ngurusi 1-2 orang. Kalau bisa ditemukan vaksin, ini COVID bisa ditangani secara struktur, nah, kemudian kita bisa bergerak secara ekonomi. Jadi akan ada perubahan yang mendasar. Jadi di aspek itulah kita harus melihat perbedaan pokok antara filantropi tradisional dengan filantropi social justice. Oleh sebab itu, kemarin pertanyaannya adalah, saya tidak bertanya apakah Lazisnu itu tradisional atau social justice. Enggak, saya tidak bertanya seperti itu karena program yang ada di Lazisnu atau Lazismu misalnya, itu bisa jadi ya ada yang sifatnya charity, ada yang sifatnya social justice gitu ya. Jadi bisa jadi mereka punya program yang efeknya adalah social justice. Walaupun memang mayoritas, harus kita akui mayoritas umumnya masih program-program yang sifatnya charity. Misalnya kalau di NU itu yang paling populer bikin ambulan gratis misalnya gitu. Nah, ambulan gratis itu kan charity. Dan itu kemudian membuat tanggung jawab negara, sekali lagi tanggung jawab negara, dampak buruknya itu menjadi tidak terwujud gitu. Harusnya kan hal-hal seperti itu kalau bisa ya negara yang tanggung jawab gitu ya. Kenapa BPJS misalnya itu hanya mau ngurusi orang kalau sudah masuk ke rumah sakit. Nah, padahal yang namanya orang sakit itu pasti itu butuh transportasi dari rumah ke rumah sakit gitu ya. Jadi itu kan ada kezaliman di situ, ada ketidakadilan dari apa yang di-cover oleh BPJS gitu ya. Jadi orang yang sakit dianggap bisa datang ke rumah sakit sendiri. Sama seperti program-program pemerintah terkait dengan difabel. Itu banyak program misalnya pelatihan gitu ya. Pelatihannya di BRTPD ya, di Pundong itu. Ada yang praktikum di BRTPD enggak? Biasanya kan ada naik kasih di sana ya. BRTPD di Pundong itu kan lokasinya jauh ya. Saya pernah ketemu dengan tunanetra gitu. Saya tanya, kenapa nggak ikut pelatihan? Jauh Pak. Nah, kalau sudah tunanetra begitu ya, transportasinya kan sangat terbatas. Kalau harus naik kendaraan umum, nah itu harus jalan. Nah itu dari Jalan Parangtritis kalau nggak salah ya ke arah Pundongnya atau gimana. Yang jelas sejak dipindah ke sana, misalnya mereka menjadi tidak punya akses. Nah akses transportasi tidak menjadi bagian dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi lihatlah pada tujuan perubahannya, dampaknya, bukan kepada siapa pelakunya dan siapa lembaganya. Apa yang kita berikan sebagai indikator-indikator itu hanya untuk membantu mengkategori umumnya, gitu ya. Saya kira itu jawaban saya. Ya, baik. Oke, yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya terima kasih sudah diberikan pertanyaan yang menggarisbawahi ya. Yang lain ada nggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan materi hari ini ya. Semoga yang minggu lalu teman-teman bisa melihat langsung di lapangan bagaimana gitu ya. Nah hari ini kita sudah mulai mencoba masuk kepada pengenalan filantropi Islam. Sebelum minggu depan dan depannya lagi kita bicara lebih detail ke satu persatu praktek ajaran filantropi Islamnya. Saya lupa belum sharing. Ini masih ada yang berusaha masuk terus ini. In out.
Baik. Hari ini kita akan mencoba melihat kedekatan. Kalau kita menyebut, bahkan sebenarnya kalau saya bilang itu inti dari agama itu sebenarnya kan memang di sini ya. Kalau kita beragama menjadi Muslim gitu, maka sebenarnya karakter utama agama itu ya ada di filantropi itu. Bukan di sholat, bukan di zakat, bukan di zakat. Jadi filantropi ya, nanti wujudnya ada yang zakat. Jadi bukan di sholatnya, bukan yang ibadah-ibadah ritual itu. Makanya kita pernah mendengar, ini saya agak Ustadz mode ya, Nabi Muhammad itu diutus untuk innama bu'istu li utam lima makarimal akhlak. Nah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu wujudnya ya filantropi itu. Jadi kalau kita bicara tentang filantropi, ya kita bicara tentang ekspresi paling konkret dari innama bu'istu li utamima makarimal akhlak itu. Nah, di mana kita menemukan pijakannya ya hampir semuanya gitu ya. Ini kalau dalam buku maupun dalam kesempatan ini saya mengutip beberapa hadis, itu hanya contohnya saja. Tetapi kalau kamu lihat di Quran, ya bertebaran gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Nah, jadi yang beramal soleh itu ya filantropi itu. Jadi di dalam Quran pun ada banyak. Nah, kita tetapi mungkin bisa mengambil saripatinya ya, pada hadis ini. Ya, sekali lagi tersebar di mana-mana, tapi mungkin salah satu contohnya ada di hadis ini. Diceritakan bahwa anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, orang ini nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Manusia seperti apa yang paling disenangi sama Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla? Manusianya seperti apa? Perbuatannya apa? Pertanyaan orang itu dua. Manusianya seperti apa? Nah, perbuatannya apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Di redaksi yang lain yang lebih terkenal mungkin ya kita juga punya khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di sini menggunakan redaksi ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnasi. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang dicintai Allah itu ternyata orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka di pertemuan sebelumnya, di survei sebelumnya saya minta kalian untuk nyari orang baik di tempatmu itu siapa. Nah, orang baik di tempatmu yang kamu sebutkan di cerita itu di pertemuan kedua atau pertama itu dulu. Nah, itulah yang ahabbu ilallah. Orang yang nanti paling dicintai Allah itu ya orang yang kamu sebutkan itu tadi. Ya, jadi orangnya adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita ini kadang di dunia ini kenyataannya kita itu sering merasa rugi kalau bermanfaat bagi orang lain itu. Ya, saya tidak akan menuduh orang lain ya. Kadang saya sendiri juga termasuk, saya mungkin termasuk orang yang belum banyak bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Padahal kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Ya tentu butuh pengorbanan. Misalnya begini, saya bimbing skripsi misalnya ya. Kalau saya bimbing skripsi itu sebenarnya saya bisa dua cara pandang menjalaninya. Pertama, karena memang kewajiban saya sebagai dosen, maka saya bimbing skripsi, ya saya bimbing skripsi saja gitu. Nah, kewajiban saya gitu kan. Yang penting
secara formal saya jadi pembimbing, anaknya mengerjakan skripsi, munakosah selesai sudah. Tetapi sebenarnya saya bisa bermanfaat lebih daripada itu kalau saya mampu loh ya, dan mampu dan mau, atau mau dan mampu, karena kemampuan itu berikutnya sebenarnya. Nah, kadang yang berat itu di maunya. Mahasiswa mengerjakan skripsi itu kan tidak hanya soal bagaimana menulis skripsi, membuat laporan. Sering mahasiswa mengerjakan skripsi itu terkait juga dengan hal yang sifatnya psikologis. Psikologis itu gini loh, tidak semua orang itu punya kemampuan berbakat untuk nulis. Nah, tidak semua orang itu punya latar belakang menulis. Tidak semua orang itu punya keadaan yang membuat dia punya kita menyebutnya privilege, punya keistimewaan, punya hak untuk bisa menulis dengan baik. Ya, keadaan itu bisa karena ya dia dari keluarga kurang mampu, bisa jadi juga karena dia secara akademik memang tidak cukup mampu dan seterusnya ya, keadaan-keadaan yang mungkin bagi seorang pembimbing skripsi itu di luar tugas pokoknya sebagai pembimbing skripsi. Nah, tetapi dia bisa sebenarnya membantu itu. Bagaimana ngopeni mahasiswa itu agar dia bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik, gitu ya. Tentu saja ya, sekali lagi hal-hal seperti itu kadang berat dan seringkali memang berat. Saya itu sudah berkali-kali cerita di Facebook, saya juga pernah menulis itu. Membimbing skripsi itu berat karena pekerjaan itu membutuhkan kesabaran sangat tinggi sekali. Kita ketemu dengan kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang setiap tahun, setiap ketemu mahasiswa itu nyaris kesalahan yang sama diulang-ulang. Misalnya ya, mahasiswa itu tidak mau membaca buku pedoman skripsi. Itu kan hal yang sangat dasar. Membaca buku pedoman skripsi. Bagaimana menulis judul, bagaimana menulis bab, subbab, catatan kaki dan seterusnya, itu kadang bikin jengkel gitu. Nah, mungkin kalau saya itu mau anfa'uhum linnas, ya sudah, saya lupakan semua kejengkelan itu. Saya akan memulai setiap kali saya mengajar atau mendampingi mengerjakan itu skripsi itu seperti baru. Kalau perlu saya menghiburnya, memberi semangat dan seterusnya. Ya. Kan bisa sebenarnya itu dilakukan, tetapi ya berat memang ya. Jadi, tapi itulah kenapa orang yang seperti itu menjadi ahabbu ilallah. Nah, kalau mau jadi kekasihnya Allah itu seperti itu, dan ternyata menjadi kekasihnya Allah itu ya tidak butuh modal sebenarnya, tapi kok susah gitu ya. Nah, anfa'uhum linnas. Kita di birokrasi bahkan kadang ada semboyan kan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Jadi jangankan menjadi anfa'uhum linnas, kalau bisa itu adorruhum linnas, yang paling menyulitkan orang lain gitu. Di birokrasi itu kita sepertinya bangga kalau menyulitkan orang lain gitu ya. Jadi selagi bisa dipersulit ya kenapa dipermudah. Nah, itu sudah moto yang sering kita jumpai di dalam layanan publik kita seperti itu. Nah, kita sampai kemana-mana ya. Baik, kembali lagi. Kalau orangnya yang paling bermanfaat adalah orang yang paling dicintai Allah, lalu perbuatan apa yang paling disukai Allah? No. Perbuatan yang paling disukai Allah itu ternyata nggak butuh modal, Mas. Mbak. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Enak ternyata bikin perbuatan yang paling dicintai Allah itu. Sururun tudkhiluhu muslim. Kamu memasukkan. Nah, jadi kamu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Nah, itu ternyata ahabbul a'mal ilallah. Makanya saya itu rajin sekarang itu kalau di Facebook itu sharing foto bagus atau apa. Itu kalau saya niatin ibadah ternyata itu ibadah ya. Karena orang melihat itu jadi senang ya. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah, kamu juga bisa begitu itu membahagiakan orang lain. Nah, nomor satu tentu nggak usah repot-repot ya kalau kepada anak-anak. Ya Allah, tetanggaku itu punya anak ditaruh di bawah rumahku terus pekerjaannya teriak-teriak gitu. Jadi
Anda bisa membantu membahagiakan orang tua lah, nggak usah jauh-jauh. Orang tuamu kan juga muslim kan, jadi sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah, membahagiakan orang tua itu sudah ahabbul a'mal ilallah. Au takshifu anhu kurbah, atau menyelesaikan masalahnya. Jadi pekerja sosial itu. Nah, kalian harus bersyukur menjadi pekerja sosial karena mungkin pekerjaan yang paling mulia di dunia ini ya pekerja sosial itu. Kenapa? Takshifu anhu kurbah. Nah, pekerjaannya akan memberikan solusi atas masalah sosialnya. Au taqdi anhu dainan. Nah, dainan itu salah nulisnya ya, dinan. Au taqdi anhu dainan, nyaur ke utang. Nah, nek ra nyaur ke utang ya kalau ada temenmu utang ya diikhlaske gitu. Bisa Pak ya. Saya itu ada orang utang sama saya itu ya tak tugah tagih ngono ya. Karena ya kadang orang itu kalau utang itu ya lebih mudah daripada orang nyaur gitu. Orang utang itu lebih mudah daripada orang nyaur. Dan orang utang itu seringkali tidak tahu terima kasih. Maksud saya begini loh ya. Kita itu punya uang katakanlah 10 juta. Itu kan hasil nabung. Kita nabung uang sedikit demi sedikit, kita kumpulkan, terkumpul 10 juta. Lalu ada orang datang pinjam, kita kasih 10 juta. Nah orang itu tidak seperti kita, dapat angka 10 juta dengan nabung. Sementara orang itu dapat 10 juta itu ma'andul langsung gitu loh ya. Jadi maksudnya semua itu ya langsung dapat gitu ya, utuh gitu. Nah, sementara waktu mengembalikan. Nah, ini waktu mengembalikan itu kadang nyicil lunas-lunas. 10 juta itu diecer jadi 1 juta selama 2 tahun. Nah, misalnya gitu terus. Jadi kadang kita itu nabungnya susah gitu, tapi orang yang diutang itu. Nah, tapi begitulah kalau dia muslim yang mau dicintai Allah, takdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, atau kalau ada yang lapar dikasih makan. Wala an amshi ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid. Nabi Muhammad itu mengatakan, kalau aku membantu orang, nganter orang ini, amshi ma'akhir li fi hajatin, nganter temanku yang sedang butuh gitu. Misalnya temanmu butuh akses internet. Nah, misalnya wes kesuk tak jemput, tak barengi nang kampus, nah, bareng-bareng ke kampus biar dapat akses internet sama-sama. Nah, yang seperti itu kata Nabi, ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, lebih mulia daripada kamu iktikaf di masjid gitu. Bayangkan itu loh, orang terus kalau Ramadan itu rebutan iktikaf. Kamu, wah saya enggak iktikaf Pak, kenapa? Menambahkan Pak. Ya. Jadi kita punya kegiatan di luar iktikaf membantu orang. Misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian katakan Nabi, ahabbu ilayya. Nabi malah lebih suka yang seperti itu. Bahkan beliau sebutkan syahrun. Nah, takif di dalam masjid syahrun. Nah, sebulan iktikaf itu kalah sama ngantar temenmu ujian munakosah misalnya begitu ya. Atau ngantar temenmu praktikum. Oke. Nah,